Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ria. Kali ini di video hari ini aku mau memberikan informasi bahagia, yaitu sekarang aku lagi hamil. Jadi hari ini aku mau menceritakan tentang kehamilan aku dari mulai proses pertama aku menikah sampai akhirnya aku tahu tentang kehamilan aku, dan sampai hari ini di usia kehamilan aku yang udah 16 minggu alias udah masuk di bulan kelima. Di video kali ini aku mau menceritakan tentang proses gimana sih aku bisa akhirnya hamil. Terus gimana sih hal-hal apa aja yang udah aku lakuin selama proses menanti kehamilan ini. Terus apa aja yang aku rasain selama kehamilan ini sampai akhirnya aku melewati trimester 1. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku biar kalian dapat terus update video dari YouTube channel aku. Langsung aja ke cerita kehamilan aku. Jadi aku tahu kehamilan aku itu di usia pernikahan aku yang udah 1 tahun lebih tepatnya 1 tahun lebih 2 bulan sih. Jadi pada saat itu bulan Februari harusnya kan aku dapet tuh, tapi aku telat karena aku udah kebiasaan telat test pack daripada nanti akhirnya aku kecewa, akhirnya aku nggak test pack dulu. Nah di hari ke-7 ini, sebelum hari ke-7 sih, itu hari kelima kalau nggak salah. Jadi telatnya hari kelima, kan aku kerja posisinya. Setiap kerja itu setelah makan habis maghrib, habis makan nih itu mual banget. Ya nggak yang banget sampai akhirnya muntah itu enggak sih, kayak kerasa mual gitu loh. Kenapa kok kayak mual? Terus aku masih nggak mau halus sih karena kan udah sering kecewa ya. Jadi dari setahun yang lalu aku nggak mau berharap jangan-jangan aku hamil kayak gitu, enggak. Cuman kenapa ya kayak gitu. Di tempat kerja aku kan udah ada tuh mbak-mbak yang udah pernah punya anak. Aku coba tanya, "Mbak, ini kenapa ya kok gini habis makan tuh kayak mual gitu?" Kata mbaknya, "Udah nggak apa-apa, biarin aja dulu, jangan di test pack. Nanti kalau misalkan udah sampai telat seminggu atau udah 2 minggu baru di test pack." Aku juga bilang ke suamiku, "Yang kenapa ya kalau habis makan itu mual gitu." Udah sampai akhirnya hari ke-7 itu kayak gitu terus, setiap habis makan, habis maghrib, makan malam nih, itu kayak gitu mual. Terus akhirnya aku bilang sama suamiku dibilangin, "Besok deh hari ke-8 coba test pack." Besoknya subuh, pokoknya mau adzan subuh tuh aku kebelet pipis tuh nggak bisa ditahan. Aku pipis sekalian test pack deh gitu. Aku pada saat itu beli test pack yang akurat, yang strip itu, yang kayak gini. Biasanya tuh kalau test pack air kencingnya tuh pasti bakal langsung naik gitu, baru keluar indikatornya. Pas test pack kali ini aku masukin ke air kencing aku tuh, airnya tuh naik garis, naik lagi garis lagi, udah 15 detik apa 30 detik gitu kan. Kalau test pack itu aku lihat kok garis 2 gitu, antara aku ini aku halu apa emang beneran hamil apa gimana gitu kan ya. Sama suamiku dilihat, suamiku juga bangun tidur kan itu posisinya, ternyata beneran garis 2. Alhamdulillah gitu, akhirnya yang ditunggu-tunggu garisnya itu 2 gitu kan ya. Aku ke bidan dan sama bidannya itu aku bilang, "Bu, ini aku hasil test packnya tuh udah garis 2, ini beneran hamil apa enggak ya?" Kata bidannya dengan enaknya tuh bilang gini, "Ya namanya kalau test packnya udah garis 2, ya hamil, Mbak." untuk usaha apa aja yang udah aku lakuin sampai akhirnya aku hamil. Jadi pertamanya awal-awal nikah tuh posisi pada saat itu aku belum kerja, jadi masih di rumah. Dia berhubungan suami istri aku test pack, karena kan ya belum jadi, tolong. Setiap hasilnya negatif tuh aku stres, aku nangis, jengkin bayi. Itu aku takut, aku sampai nangis, aku nggak berani bilang ke suami, "Gimana ya nanti kalau aku ditanyain kapan nyusul." Aku coba minum Volafit tiap hari, tiap malam itu aku minum Volafit ditambah sama Natur E. Ada yang bilang juga kalau Natur E itu nggak cuma perempuannya aja, laki
laki-laki itu juga butuh vitamin. Suami aku suruh minum juga biar kita tuh sama-sama usaha. Aku juga lihat pengajian Ustadz Zaidil Akbar, akhirnya aku coba bikin jamu atas saran dari Ustadz Zaidil Akbar. Itu aku minum jamu itu sekitar durasi minumnya itu nggak sampai 1 bulan. Emang jamunya tuh enak banget kalau misalkan bikin. Itu jamu nir, serai, dikasih air panas sampai air tuh udah agak dingin dikit, diperesin air jeruk nipis. Sampai akhirnya aku tuh dibawa ke kayak dukun pijet gitu. Itu dipijat perutku, belum isi juga. Terus akhirnya ya wes lah, sabar Dok, kata ibu. Karena aku tiap jengukit bayi itu nangis terus, sama suamiku udahlah kerja aja biar nggak di rumah, biar nggak kepikiran, sambil nunggu, sambil nabung. Sampai setahun itu aku inisiatif yang gimana ya kalau kita periksa, mungkin ada yang salah gitu sama tubuh kita, atau ada yang salah dari suamiku atau dari akunya. Akhirnya kita periksa, tepatnya aku sih yang lebih mikir kan aku periksa masalah di bulan Desember. Dari perhitungan dokternya itu emang bener aku lagi di masa subur. Dokternya langsung bilang, oh ini pas lagi masa subur, mending langsung di transvaginal aja. Jadi alat USG-nya itu kayak ini, terus alatnya itu dimasukin ke vaginanya kita, terus dilihat langsung di dalam rahimnya itu kayak gimana sel telurnya, terus untuk dinding rahim juga kayak gimana. Alhamdulillahnya itu di kanan sama di kiri sel telur aku itu matang gitu, dan itu ukurannya alhamdulillah juga gede. Ya nggak apa-apa, ini dilanjutin berhubungan aja. Ini nanti saya kasih vitamin buat telurnya biar sel telurnya itu sehat. Si vitamin namanya Ovacare, pokoknya harus diminum setiap hari itu 1 tablet dan di jam yang sama. Jadi nggak boleh berubah-ubah, kayak misalnya hari ini minum jam 9 malam, jadi besok juga harus jam 9 malam gitu. Nggak boleh berubah, hari ini jam 9 malam, besok siang, besok pagi gitu, nggak boleh. Apa aja sih yang dirasain pas trimester 1 itu? Jadi pas awal hamil itu, pas setelah periksa dari bidan itu, rasanya mualnya itu kayak apa aja, bau apa aja tuh mau gitu, jadi mau muntah. Posisinya habis tahu hamil tuh aku sakit, jadi kecapean, sakit, gak doyan makan. Cuman alhamdulillahnya tapi doyan susu buat ibu hamil, akhirnya minum susu. Selama aku hamil sampai trimester 1 selesai itu, muntahnya sih muntah benerannya yang keluar itu cuma sekali karena makan nasi bakar. Nah tapi setelah muntah itu rasanya lega banget dan akhirnya udah nggak muntah lagi dan makan, tapi ya gitu dikit-dikit. Pada akhirnya aku periksa USG itu di minggu ke-13 kalau nggak salah, ingat aku ke minggu ke-13 pas awal puasa, jadi minggu pertama puasa Ramadan. Aku periksa ke rumah sakit, jadi di rumah sakitnya itu di rumah sakit yang aku periksa transvaginal, cuma di dokter yang berbeda karena jadwalnya dokter yang waktu aku transvaginal itu malam. Akhirnya aku milih jadwal dokter yang bisa sore, kalau nggak itu nggak malam-malam banget gitu. Dapat jam 4 sore, udah ditanyain udah hamil berapa bulan, berapa minggu, terus keluhannya apa aja sebelum masuk itu. Pas udah masuk tinggal di USG aja. Jadi di USG itu dilihat, oh ini untungnya dokternya tuh informatif gitu ya. Jadi pertama masuk tuh dikasih tahu langsung, ini besar kepalanya segini, panjang anaknya tuh segini, ini tulang punggungnya juga udah bagus, kakinya panjang kakinya segini, ini tangannya kayak gitu. Jadi orangnya tuh pas USG tuh nggak diem aja gitu, sama ngasih tahu kalau anaknya tuh udah ukurannya segini, terus detak jantungnya itu juga udah berfungsi, udah normal. Itu di bulan April awal aku USG di minggu pertama bulan puasa Ramadan. Hasil USG-nya itu kayak gini. Ini dia beratnya emang masih 100 berapa gitu, 1 ons, masih 1 ons, panjangnya dia masih 3,3 cm. Terus dari dokternya juga ngasih tahu kalau misalkan ini periksanya 2 bulan lagi aja, jadi nggak usah setiap bulan, nggak apa-apa, kecuali kalau misalkan ada keluhan gitu kan. Sebenarnya aku pinginnya sih tiap bulan periksa, cuman karena dari aku juga keluhannya nggak begitu banyak, udahlah bulan Juni aja. Jadi sampai sekarang masih belum periksa, insya Allah bulan depan itu mulai periksa lagi. Untuk pemeriksaannya itu kan sekarang itu dari jam 3, aku periksanya itu di rumah sakit ibu anak daerah Jalan Soekarno Hatta.
Pemeriksaannya itu aku udah di dokter di rumah sakit itu 1 kali, dan yang lainnya itu di bidan-bidan gitu, di bidan rumah. Untuk pemeriksaan selanjutnya di bulan Juni ini kan udah masuk di trimester 2 Pak. Jadi di bulan Juni itu nanti sekalian sama kelihatan jenis kelaminnya. Sekian dulu videonya untuk cerita dari trimester 1 kehamilan aku. Semoga untuk para pejuang garis 2 bisa cepat menyusul, bisa cepat merasakan gimana rasanya ada makhluk hidup di dalam perut kalian. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.